Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita lakukan doa. Kita belajar apa hari ini? Apa materinya sekarang? Teks? Ya, teks laporan hasil observasi. Kemarin kalian sudah mempelajari apa itu teks laporan hasil observasi, sudah tahu menentukan ide dan gagasan dari teks laporan hasil observasi serta struktur ya dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum Ibu bagikan kelompok, ya kita ice breaking dulu. Ya, tidak oke, perhatikan, ya, perhatikan instruksinya. Silakan amati di sekitar kalian karena ini berkaitan dengan teks laporan hasil observasi bagi pengamatan. Ya, silakan diperhatikan. Clue-nya, tunjukkan barang yang Ibu sebutkan. Oke, diangkat. Ya, diangkat dengan cepat. Silakan, berarti berkaitan dengan barang yang kalian bawa. Oke, coba tunjukkan barang di sekitar kalian yang berbentuk segi empat. Ya, kalau namanya persegi empat berarti yang mempunyai empat sudut. Ya, ke matematika lainnya. Oke, sekarang coba tunjukkan benda di sekitar kalian yang berwarna biru. Oke, udah bawa temennya. Mana birunya? Orangnya diangkat. Kelihatan ya? Ya, sudah. Nah, apa kaitan SPG hari ini dengan materi kita? Mengamati. Iya, pengamatan. Ya, nanti juga kalian akan melakukan hal itu, tapi dengan struktur dan aturan-aturannya nanti disampaikan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kalian mampu dalam memproduksi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam bentuk sebuah teks laporan hasil observasi dengan tujuan yang logis, kritis, dan kreatif dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang valid. Ya, itu tujuannya. Kalian memproduksi sebuah teks LHO sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum Ibu bagi kelompok, tadi rasanya Ibu sudah share di grup kalian. Ada grup tes ya. Tes tentang silakan dibuka, silakan di. Sudah selesai anak mengerjakan tesnya? Ya. Sekarang silakan dibuka reportnya. Ya, silakan dilihat peringkatnya. Ya, jadi pembagian kelompoknya berdasarkan hasil peringkat kalian menjawab tes itu. Ya, kita jumlah kalian berapa? 32. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, jadi kelompok pertama itu berjumlah 6 orang, kelompok kedua berjumlah 6 orang, sisanya dari 4 kelompok berjumlah 5 orang. Ya, silakan kalian lihat peringkat kalian di sana. Nanti 1 sampai 6 pertama itu kelompok 1. Sudah? 7 sampai 12 itu kelompok 2. Sudah? Dari 13 sampai 17 itu kelompok 3. 18 sampai 22 itu kelompok 4. 23 sampai 28 itu kelompok
Silakan dicari kelompoknya. Silakan buat kelompok. Baik, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok rankingan hasil tes tadi. Ya, sekarang yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan layar. Itu dibaca lembar kegiatan kalian. Ya, lembar LKPD-nya. Silakan tentukan nama kelompok, kemudian anggotanya siapa. Sudah. Kegiatan pertama, murid duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan dan melakukan hal berikut. Yang pertama menyepakati ketua kelompok. Sudah. Silakan ditulis saja nama kelompoknya siapa jadi ketua. Sudah. Kemudian menyepakati objek yang akan diobservasi. Ya, khusus untuk peringkat pertama dan kedua tadi, kelompok peringkat pertama dan kedua tadi, silakan kalian mengobservasi sekolah kita secara keseluruhan. Berarti semua gedungnya harus terlihat. Oke? Untuk kelompok dari 3, 4, 5, 6, silakan kalian menentukan satu objek yang akan diobservasi tapi tidak boleh sama. Karena di sekolah kita kan ada banyak hal yang bisa kita observasi. Ya, bisa kantin, bisa parmesana, bisa lab komputer, bisa perpustakaan, bisa ruang TU dan sebagainya. Ruang guru juga boleh. Masih banyak. Bisa UKS. Ya? Oke? Ada pertanyaan? Kelas apa? Pembelajarannya. Tapi kamu harus bilang sama guru yang belajar nanti, Pak, boleh saya saat pembelajaran kami ada tugas. Boleh? Ya, misalnya saya akan mengobservasi kelas 8A pada hari kegiatan kelas 8A pada hari Senin gitu misalnya. Ya, nanti ada pembelajaran apa saja dari awal sampai akhir, kegiatannya ngapain aja itu kamu observasi semua dari baru sampai di sekolah sampai pulang. Ini kan di jeda intinya saja diambil pembelajaran. Ya. Kemudian menentukan tujuan observasi. Namanya kalian mengobservasi berarti memberikan informasi kepada yang melihat video kalian. Ya. Terus menentukan langkah-langkah observasi. Ini kalian diskusikan. Alat yang digunakan, kemudian waktu dan tempat observasi, menyusun aspek yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari struktur laporan hasil observasi. Apa saja struktur teks observasi? Punya apa struktur teks laporan hasil observasi? Ada definisi. Jadi udah dipilih definisi umum, deskripsi bagian dan penutup. Pasti harus memuat itu ya. Nah nanti untuk kegiatan, nah ini kegiatannya kalian melakukan observasi dilaksanakan di luar jam pelajaran. Mulai secara berkelompok melaksanakan observasi terhadap objek yang diterapkan. Mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Ya, kalian bisa ini mungkin pas kamu misalnya mau bentuk video, kamu ngomong gitu ada gambarnya disampaikan. Ya, akan kamu jelaskan. Silakan nanti didesain. Membuat laporan hasil observasi berdasarkan isi, struktur dan faedah kebahasaan yang ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak, paham dengan tugas yang akan dikerjakan? Paham? Bisa? Oke. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibility. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibility. I look like all you need. Make tonight I'll have real easy. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out.
Shawty, would it be alright? Come on, show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ibu Nilo Supadmi, rekan guru dari Ibu Intan. Di sini saya akan menanggapi tentang bagaimana pembelajaran yang telah diterapkan oleh Ibu Intan di kelas. Dari apa yang telah saya lihat, Ibu Intan telah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa sangat antusias dan bersemangat saat mengikuti kegiatan di pembelajaran tersebut. Semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Intan dapat nanti diterapkan oleh saya juga di dalam kelas, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk siswa. Terima kasih.